Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, eh, tetap menjaga kesehatan di rumah karena pada saat kali ini kita sudah pada tahap pertemuan ke-6 mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus absolut dan semi absolut. Singkat saja, pada pertemuan ke-6 ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini dapat uh, memberikan pengalaman serta ilmu pada kita semua. Baik, pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang capaian 3.9. Yang pertama adalah menganalisis data berdasarkan rumus semi absolut dan absolut serta kompetensi dasar mengolah data menggunakan rumus semi absolut dan absolut. Tentunya kalian dapat memisahkan perhitungan data dengan mengunci data dengan rumus absolut dan memfilter dengan rumus lookup. Akan tetapi hari ini kita tidak akan terlalu repot, kita hanya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan fungsi absolut dan semi absolut. Jadi pada pertemuan kali ini kita pertama akan bahas tentang fungsi absolut dan semi absolut dan bagaimana perbedaannya. Fungsi absolut dan semi absolut dapat mengunci sel pada garis dan kolom yang ingin diinginkan atau dalam artian begini, ketika nanti kita mau menghitung ada kolom dan baris, kita bisa memilih salah satu untuk dikunci dan setelah itu bisa kita copy data ataupun hasil dari perkalian ataupun penjumlahan ataupun pengurangan dari sel tersebut. Fungsi di atas merupakan fungsi yang dapat digunakan sebagai rumus untuk menghitung kolom ataupun baris yang akan dikunci meskipun ingin di-copy. Yuk kita praktik. Di sini sudah saya siapkan kolom untuk penggunaan rumus semi absolut. Untuk yang pertama, tolong diperhatikan karena ini nanti penggunaan semi absolut menggunakan rumus pada keyboard kalian menggunakan F4 ataupun di dalam tampilan di sini tampilannya adalah dolar. Nah, kita coba akan menghitung jumlah barangnya ada 2, 3, 7, 3, 4, 5. Barangnya ada mouse, keyboard, kamera USB, sama flash disk. Nah, di sini kita bisa menghitung atau mengunci harga mouse dengan jumlah barang yang ingin dikalikan. Contoh, pertama kita awali dengan sama dengan. Setelah itu klik jumlah barang karena di sini kita akan mengunci jumlah barangnya 2, mouse-nya harganya 45.000. Kalau dikalikan berapa? Tinggal kita klik F4 selama 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah itu Shift 8 untuk klik bintang atau perkalian. Setelah itu klik mouse-nya, harganya 45.000, F4 2 kali. 1, 2. Setelah itu di enter. Apakah betul 45.000 dikali 2 hasilnya 90.000? Nah, setelah itu untuk pada tahap ini kita tidak perlu mengulangi rumus yang akan kita lakukan, tinggal kita kopikan saja bagaimana, klik, habis itu arahkan mouse pointernya ke bagian pojok bawah kanan, plus warna hitam, klik, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita praktik ketiga tanpa rumus semi absolut bagaimana, coba kita coba di sini ya, sama dengan 2, tinggal dikalikan saja, Shift 8, 89, enter. Memang betul, tapi untuk dikopikan ke bawah itu apakah juga masih bisa? Nah, di sini sampai 11.214.000 padahal harganya 89.000 dikalikan 3 masa sampai 11.214.000. Nah, tidak mungkin. Nah, makanya kita gunakan rumus semi absolut itu untuk mengunci harga yang ada di kolom C baris ke-7 dengan jumlah barang ada di bagian kolom dan baris A di sini. Nah, kita coba satu kali lagi, sama dengan klikkan jumlah barangnya F4 3 kali.
Setelah itu shift 8, klik harga F4 2 kali. Bentar. Kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, akan berubah sesuai dengan keinginan. Nah, di sini sama saja untuk semua kolom. Sorry, pertama di F4 dulu 3 kali. Shift 8 dan F4 2 kali. Sorry. F4 2 kali. Bentar. Nah, jadi sama saja cara penggunaannya untuk rumus semi absolut. Jadi tidak susah saya kira. Jadi penggunaan fungsi absolut itu sangat mempermudah kita untuk bagaimana cara menghitung dengan cepat dan mengunci sel yang diinginkan. Banyak sekali yang mungkin menggunakan rumus absolut dan semi absolut di sini ketika nanti kita penghitungan secara akunting secara besar dan banyak. Jadi kita dapat memilih kolom dan baris sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang yang kedua adalah rumus semi absolut. Sorry, ini sebenarnya tadi kita sudah bahas semi absolutnya ya, berarti kita akan praktikan bagaimana yang rumus absolutnya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan kolom rumus absolut. Nah, di sini kita coba, di sini ada harga sewa 255.000 dengan uang muka 25%. Di sini ada nama sewa, ada nama penyewa, total biaya. Nah, kita coba akan hitung bagaimana total biaya, uang muka, dan sisa pembayaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengunci supaya lama sewa dengan harga sewa itu tetap terhitung ketika kita copy sampai ke bawah rumusnya. Kita coba sama dengan harga sewanya 255.000 dikali lama sewanya 18 di sini. Nah, setelah itu tinggal di enter. Nah, ketika kita gunakan rumus biasa tanpa menggunakan fungsi absolut, kita coba kita tarik. Nah, tidak bisa. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus absolut. Rumus absolutnya kita coba dulu sama dengan, setelah itu 255.000, kita klikkan F4. Setelah itu bintang lama sewanya kita enter. Apakah kita tarik bisa? Nah, bisa. Jadi intinya pada rumus absolut di sini kita akan mengunci harga sewa yang kita inginkan tanpa merubah ketika kita copy rumus yang ke bawah. Nah, pertanyaannya apa bedanya dengan semi absolut tadi? Kalau semi absolut tadi kita akan mengunci antara harga sewa dengan lama sewanya tadi secara khusus. Sedangkan untuk absolut di sini kita akan mengunci hanya bagian harga sewa saja. Nah, untuk yang uang mukanya kita gunakan sama dengan ini, kita klik F4, klik 20, sorry, 4 dikalikan 25%. Tinggal tarik ke bawah. Oh, sorry. Kita absolutkan juga 4. No. Jadi 25% dari uang muka di sini, atau 25% dari sini. Atau kita buat sama dengan 4 dikali 25%.
sama dengan 4 dikalikan 25%. Jadi intinya perbedaan antara rumus absolut dengan semi absolut adalah yang ingin kita kunci di mana, bagaimana disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contoh berarti kalau sisa pembayaran di sini adalah sama dengan, ini tidak perlu menggunakan rumus absolut ataupun semi absolut, tinggal menggunakan rumus biasa, total biaya dikurangi uang muka. Nah, saya kira penggunaan rumus absolut dan semi absolut tidak susah. Jadi tinggal bagaimana kita memilih menggunakan rumus yang mana untuk mengunci salah satu sel yang ingin dicari. Saya kira pertemuan ke-6 ini kita cukupkan. Kita nanti akan bahas lebih lanjut tentang fungsi ataupun rumus logika menggunakan fungsi if dan juga rumus and untuk pertemuan ke-7. Saya kira cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.